Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak Aries, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Juli 2025. Oke, reading kali ini sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 4 pedang, terus Queen of Swords, 8 tongkat, The Magician, The High Priestess, King of Wands, 9 tongkat, The World, The Sun, dan kartu 3 pedang ya. Oke, terus tema untuk bintang Aries untuk bulan Juli 2025 adalah kartu 3 cawan ya, Three of Cups, yang melambangkan sebuah bentuk hubungan antara dirimu dengan orang lain ya. Oke, jadi ceritanya Aries, sebagian besar dari kalian untuk bulan Juli nanti memang akan fokus ke dalam bentuk hubungan kali ini ya. Mungkin lagi mencoba gitu untuk mendekati, menjaga, ataupun memperbaiki hubungan dengan orang-orang terdekat nantinya. Mungkin dengan teman, dengan keluarga ya, dengan orang yang kamu sukai, mungkin dengan orang-orang di tempat kerja misalnya. Jadi ada upaya gitu ya untuk menjaga sebuah bentuk hubungan agar lebih akrab ke depannya. Bagian lain bisa diartikan mungkin ada juga yang akan mencoba gitu ya untuk bekerja sama dengan orang lain bahu-membahu ketika mengejar sebuah tujuan nantinya. Jadi bagi kalian yang lagi punya target besar ya untuk bulan Juli, perlu untuk lebih bersabar ya, gunakan waktu untuk mencari dukungan dari mereka untuk mempermudah jalanmu nantinya Aries ya, 3 cawan. Oke, dan lihat di bawahnya kartu The Moon, jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Cancer ya. Jadi hati-hati untuk bulan Juli, mungkin ada sedikit rasa ketidakpastian ya ketika ingin menjaga ataupun memperbaiki hubungan tersebut dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi coba untuk lebih mempergunakan intuisimu Aries ya, The Moon. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Queen of Cups dan 10 cawan. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Pisces, Scorpio, dan Cancer ya. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini beberapa dari kalian mungkin lagi mencoba untuk lebih happy, lebih bahagia gitu ya. Mungkin lagi mencoba gitu untuk mewujudkan target kebahagiaan dalam kehidupan kalian sambil lebih mempergunakan intuisimu ya. Ini sudah terjadi akhir-akhir ini. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu 3 cawan sebagai tema utama bisa dikatakan ya untuk bulan Juli pikiranmu sangat fokus untuk menjaga ataupun memperbaiki sebuah bentuk hubungan. Bagian lain mungkin lagi mencoba untuk bekerja sama dengan orang lain ketika ingin mengejar sebuah tujuan nantinya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di tengah-tengah lihat ada kartu 4 pedang. Jadi ceritanya di awal bulan ya, minggu pertama, beberapa dari kalian mungkin lagi butuh waktu yang cukup lama ya untuk berpikir sebelum bisa mengambil langkah dan keputusan. Dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin ada pertimbangan mendalam gitu yang mesti dilakukan terlebih dahulu. Jadi silakan gunakan waktu untuk berpikir lebih lama, jangan buru-buru ya ketika ingin mengambil tindakan dan keputusan di minggu pertama nanti ya. Dan sebagai tantanganmu kali ini ada kartu Queen of Swords, si Ratu Pedang ya. Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, dan Aquarius. Oke, jadi untuk bulan Juli kalian itu diminta ya, ditantang untuk selalu berpikir cerdas ya. Jadi silakan gunakan cara cerdasmu untuk mengejar tujuan yang kamu miliki nantinya. Ini tantanganmu kali ini Aries. Oke, di masa lalu lihat ada kartu 8 tongkat yang melambangkan bentuk komunikasi. Jadi ceritanya di masa lalu memang ada yang pernah mencoba ya untuk berbicara, berkomunikasi dengan orang lain. Jadi mungkin ada pembicaraan penting gitu yang pernah kamu lakukan ya dengan seseorang di masa lalumu sendiri. Oke, dan sekitar bulan Juni kemarin ada kartu The Magician yang melambangkan energi kreativitas. Jadi sekitar bulan Juni yang lalu memang ada sebuah ide baru, cara kreatif yang pernah kamu gunakan ya untuk mengejar sebuah tujuan. Misalnya mungkin mampu berpikir kreatif ketika ingin menyelesaikan masalah, mampu berpikir kreatif untuk menyelesaikan pekerjaan, untuk mencari uang ya, untuk mengejar target ya. Jadi intinya ada sebuah cara kreatif ya yang pernah kamu gunakan sekitar bulan Juni kemarin ya. Oke, sekarang kita lihat untuk fokus pikiranmu ada kartu The High Priestess. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Pisces ya. Kartu ini melambangkan energi pasif ya. Jadi untuk bulan Juli sebenarnya pikiranmu itu lebih fokus untuk lebih pasif ya, tidak terlalu aktif gitu untuk mengejar tujuan ya. Jadi silakan gunakan waktu untuk mengamati ulang situasi yang sedang kamu hadapi sebelum mengambil langkah dan keputusan nantinya ya. Ini fokus pikiranmu. Oke, di minggu kedua lihat ada kartu King of Wands, si Raja Tongkat ya. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, dan Sagittarius. Oke, jadi ceritanya di minggu kedua memang ada
semangat tinggi, ya motivasi yang sangat besar untuk terus mengejar ambisi dan target masing-masing nantinya, ya. Oke, di minggu ketiga lihat ada kartu 9 tongkat. Jadi ceritanya sekitar minggu ketiga memang ada perjuangan besar, ya. Ada upaya gitu untuk bertahan dan berjuang dengan sekuat tenaga, walaupun memang hatimu tuh lagi capek luar biasa, namun ada satu hal yang masih kamu pertahankan dan kamu perjuangkan Aries di minggu ketiga nanti, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada kartu The World. Jadi ceritanya untuk bulan Juli, ya, orang lain akan menilaimu itu lagi fokus untuk merampungkan sebuah siklus dan permasalahan, ya. Tenang saja, ini hanyalah sudut pandang orang mengenai dirimu, belum tentu benar demikian, ya. Dan sebagai harapan utamamu kali ini ada kartu The Sun. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Leo, ya. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Juli memang ada harapan besar untuk mendapatkan kejelasan dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira kejelasan apa nih Aries yang kamu butuhkan nantinya? Misalnya mungkin ada yang lagi mencari kejelasan dari seseorang, kejelasan mengenai pekerjaan, mengenai keuangan dan lain-lain, ya. Ini harapan utamamu. Oke, dan terakhir di minggu keempat ada kartu 3 pedang. Jadi hati-hati, ya. Sekitar minggu keempat mungkin ada sedikit rasa jengkel dan frustasi yang tiba-tiba akan kamu alami nantinya. Misalnya mungkin lagi jengkel ketika menghadapi seseorang, mungkin lagi frustasi ketika mengejar target, ketika ingin mengambil keputusan. Jadi perlu memang untuk ekstra bersabar, khususnya di minggu keempat nanti, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Sebentar, ya. Oke. Oke, Aries, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu 10 pedang, terus 3 tongkat, Ace of Pentacles, dan 9 koin. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi pekerjaan dan keuangan terlebih dahulu. Kartunya 3 tongkat dan 10 pedang, ya. Oke, jadi bisa dikatakan untuk bulan Juli memang ada bentuk kerja keras Aries, ya. Jadi hatimu lagi siap untuk selalu kerja keras ekstra, mencurahkan seluruh waktu dan tenagamu untuk mengejar target dalam segi pekerjaan dan keuangan nantinya. Misalnya mungkin lagi kerja keras di kantor, ya, kerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan, kerja keras untuk mencari uang, ya, untuk mengejar target, sambil mencoba untuk menyelesaikan sebuah masalah terlebih dahulu nantinya. 10 pedang. Jadi kira-kira masalah apa yang perlu diselesaikan nantinya Aries, ya. Misalnya mungkin lagi mencoba untuk menyelesaikan semua tugas pekerjaan penting yang lagi menumpuk selama ini, mungkin lagi mencoba untuk menyelesaikan masalah di kantor, di tempat kerja, ya, masalah dalam bisnis yang sedang kamu lakukan. Jadi coba untuk lebih semangat nantinya, ya. Oke, dan ingat tema utamamu kali ini 3 cawan, ya. Jadi secara umum, ya, untuk bulan Juli pikiranmu sangat fokus untuk menjaga ataupun memperbaiki hubungan dengan orang lain nantinya. Mungkin lagi menjaga hubungan dengan customer, dengan rekan bisnis bagi yang sedang bisnis, ya. Mungkin lagi menjaga hubungan dengan orang-orang di tempat kerja misalnya. Bahkan mungkin ada yang lagi siap gitu untuk bekerja sama dengan orang-orang lain, bahu-membahu ketika mengejar target dalam pekerjaan dan keuangan sambil lebih kerja keras tentunya, ya. 3 tongkat, ya. Oke, sekarang kita lihat untuk segi asmaramu. Kartunya Ace of Pentacles dan 9 koin. Oke, jadi bisa dikatakan, ya, untuk bulan Juli nanti memang ada yang lagi fokus untuk lebih mandiri, ya, lebih independen dalam hubungan cinta. Ini berlaku untuk single dan couple, ya. Misalnya mungkin lagi fokus untuk merawat dirimu sendiri, merawat kehidupanmu sendiri, ya. Tidak ingin memikirkan siapapun misalnya yang lagi single, sementara yang lagi couple mungkin lagi mencoba untuk lebih mandiri, ya, lebih independen gitu, tidak selalu bergantung dengan pasangan, semuanya bisa kamu kerjakan sendirian. Dan kebetulan memang hatimu lagi tenang banget kok, ya. Ace of Pentacles mampu bersikap tenang, berpikir tenang, lebih stabil, ya, ketika menghadapi urusan dalam percintaan. Oke, dan ingat tema utamamu 3 cawan, ya. Jadi secara umum pikiranmu lagi fokus sebenarnya untuk lebih menjaga, ya, lebih memperbaiki hubungan dengan pasangan, dengan kekasih masing-masing, sambil lebih bersikap tenang dan stabil tadi, ya, Ace of Pentacles untuk bulan Juli, ya. Oke, teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.